Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai pada ayat yang keempat. Demikian kata firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bisa belajar dari kisah seorang wanita janda atau orang-orang yang pada waktu itu datang beribadah dan mereka memberi persembahan. Dikatakan kalau bisa dikelompokkan ada 2 kelompok di sini. Yang pertama adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya ini tentunya memasukkan persembahannya, angka atau nominalnya sangat besar daripada orang-orang miskin, orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil seperti wanita janda ini. Wanita janda ini mewakili tentang orang-orang yang kecil. Dan Alkitab bilang, waktu Yesus melihat wanita ini memasukkan uang yang nilainya 2 peser dalam 1 koin ke dalam peti persembahan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, dari semua orang yang memberi tadi persembahan tidak dapat dibandingkan dengan pemberian wanita janda ini. Artinya bahwa nilai persembahan wanita janda ini jauh lebih besar daripada pemberian orang-orang kaya. Bapak Ibu, saya baca sekali lagi. Dalam ayat 3, lalu ia berkata, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya." Ini kelompok pertama. Yang kedua, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara persembahan dari kisah ini, apa sih persembahan itu sendiri artinya? Persembahan itu adalah cara kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu dari Tuhan, sebagai bukti syukur kita atas anugerahnya. Dari 2 kelompok ini, kisah daripada 2 kelompok orang kaya dan janda miskin ini, kenapa Tuhan Yesus mengatakan persembahan yang nilainya jauh lebih besar daripada persembahan kelompok orang-orang kaya ini? Karena wanita janda ini memiliki pola dalam hal mempersembahkan segala sesuatu, adalah pola yang sesuai dengan kehendak Tuhan, adalah pola yang sesuai dengan pola kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu cermati baik-baik, teliti baik-baik,
Kelompok yang pertama memberikan itu karena kaya. Tapi wanita ini memasukkan 2 peser dalam 1 koin. Dikatakan bahkan seluruh nafkah hidupnya ia berikan. Artinya apa? Dia memberikan seluruh nafkah hidupnya. Artinya bahwa wanita janda ini mempersembahkan terlebih dahulu adalah hidupnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kenyataan yang hari-hari ini kita lihat, banyak orang menjadi bersungut-sungut dalam hal memberi. Kenapa mereka bersungut-sungut? Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena pola hidupnya bukan sesuai dengan standar Allah. Pola kehidupan mereka bukan pola kehidupan kerajaan Allah. Sehingga ada beberapa orang yang mengajarkan perpuluhan tidak lagi dikaitkan tentang sejarah dan lain sebagainya. Sejarah tidak bisa diukur dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Allah firmankan itu akan terus menerus. Karena firman itu sifatnya kekal. Firman tidak bisa diubah dengan sejarah. Justru firman hadir membuat sebuah sejarah. Mengapa kita harus berpatokan kepada sejarah? Bukankah firmanlah yang melakukan sehingga adanya itu sejarah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kenapa wanita ini tidak memikirkan apa yang akan dia makan besok, hari ini, bahkan beberapa jam kemudian? Karena konsep atau pola yang wanita janda miliki ini adalah pola kerajaan Allah. Dia bukan memberi yang terutama hartanya, tapi hidupnya. Firman Tuhan di mana? Di dalam Roma. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang polanya hidupnya sudah terpola dengan kerajaan Allah, dia bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Orang kaya ini melakukan semata bukan untuk kehendak Allah, tetapi apa? Supaya mendapatkan pujian dari orang lain, dari pendetanya. Tetapi wanita ini melakukan semata bukan karena mendapatkan pujian dari orang lain atau dari pendeta, tapi ia melakukan semata untuk kehendak Allah. Pola kita akan benar dalam hal memberi apabila pola hidup kita sudah terpola dengan kerajaan Allah. Tidak heran kalau orang datang ke gereja, orang hari-hari ini sedang berbondong-bondong cari pendeta-pendeta yang terkenal, yang hebat. Didoakan bisnisnya, didoakan pekerjaannya, didoakan semuanya. Supaya apa? Tujuannya dapat berkat. Tapi ketika orang itu telah diberkati, jujurkah dia dalam hal memberi? Perhatikan kelompok pertama dikatakan apa? Mereka memberi karena kaya. Apakah memberi kepada Tuhan harus kaya dulu? Bukankah kekayaan yang kita miliki semua bersumber kepada Tuhan? Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak dianugerahkan atau diberikan kekayaan? Apakah itu menjadi alasan untuk tidak memberi? Pemberian tidak selalu dimulai dari materi, tapi hidupmu yang Tuhan Yesus mau.
Karena hidupmu akan bisa mengubah dunia. Hidupmu akan bisa mengubah keluargamu. Hidupmu akan bisa mengubah lingkungan di mana Bapak, Ibu, saudara-saudari tinggal hari ini. Pola hidup kita semestinya tidak lagi sama dengan pola kehidupan kita yang lama disebut dunia di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena dunia memikirkan untuk dirinya, bukan kehendak Allah. Dunia memikirkan apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, kalau orang yang sudah terpola dengan kerajaan Allah, yang dia persembahkan yang paling utama, bukan uang, bukan harta, untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dari pendeta, tapi dia mempersembahkan apa? Hidupnya. Mempersembahkan hidupnya secara total. Di dalam ayat 1b dikatakan, mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, kontinu, terus. Hidup itu bergerak, hidup itu bukan diam, hidup itu terus bergerak. Diam itu artinya mati, tidak lagi hidup itu artinya mati. Berkenan, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Justru Tuhan berkata, persembahan itu, persembahan hidup kita adalah merupakan sebagai ibadah yang sejati. Berapa banyak hari ini saudara sedang menantikan, kalau nanti saya kaya, baru saya akan memberi hidup. Nanti kalau saya diberkati usaha saya, baru saya diberkati. Waduh, Bapak Ibu dengar baik. Semua yang Bapak Ibu nanti miliki, semua dari Tuhan. Karena itu kalau hari ini engkau dipercayakan untuk menjadi orang kaya, ingat baik, bukan hanya untuk dirimu sendiri saja puas, tapi Tuhan sedang menaruh kepercayaan untuk bagaimana kekayaannya yang Ia percayakan kepada hidupmu. Kelola itu dengan baik, terima dan kelola. Tetapi engkau harus ingat, berikan kepada orang-orang kepunyaan Tuhan yang hari ini miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka hidup hari ini ada, besok belum tentu ada. Tapi mereka menjalani hidup ini dengan iman yang sungguh-sungguh. Mereka tetap setia mengiring Tuhan. Mereka percaya bahwa kesusahan yang mereka alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kelak nanti di dalam kerajaan. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini engkau diberkati, kau juga harus memberkati pelayanan Tuhan Yesus yang ada di muka bumi ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang hari ini melayani di pelosok, di desa. Mereka dengan cucuran air mata, tidak sekedar membawa orang-orang kepada Tuhan, mengajari orang-orang supaya mereka hidup sesuai dengan pola kerajaan Allah. Tapi untuk segala kebutuhan mereka, mereka juga berdoa dengan cucuran air mata. Bukankah Tuhan telah menitipkan sekecil atau sedikit kekayaannya kepada setiap pribadi-pribadi Bapak Ibu? Dan Tuhan mau kekayaan itu yang Ia telah berikan, berkat yang Ia telah berikan, harus diberikan kepada milik kepunyaan Tuhan yang lain yang sedang bergumul. Tidak ada kata kamus atau tidak ada kamus di dalam Tuhan engkau memberi bagi kepunyaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang miskin, engkau akan kekurangan. Firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan, orang yang mengirit akan kekurangan setengah mati. Orang yang gemar memberi justru tambah kaya. Orang yang gemar menolong memberi justru hidupnya semakin diberkati. Karena yang kurang Tuhan akan tambahkan, yang melimpah akan berkurang. Karena itu jangan tahan berkat, jangan tahan hartamu. Jika Tuhan telah menggerakkan hati, jika Tuhan telah mempercayakan hidupmu untuk menjadi berkat. Mungkin Bapak Ibu bukan seorang hamba Tuhan yang fasih ngomong, tapi dengan kekayaanmu, bukankah itu adalah sebuah khotbah yang engkau sedang lakukan kepada semua orang?
Saya berdoa kita memiliki pola seperti wanita janda ini. Mentalitas dan karakter kita dapat terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bukan saja Yesus sebagai Allah yang mengagumi, tapi orang-orang di sekitar kita akan diubahkan melalui pola kehidupan kita. Cara hidup kita akan menjadi berkat, berdampak, sehingga Tuhan dipermuliakan, Yesus dipermuliakan. Doa saya Bapak Ibu, sekiranya mari kita terus mengejar belajar untuk hidup dalam pola kerajaan Allah. Kita terpola kembali seperti rancangan Tuhan semula bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.